Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kami di Genfam Podcast. Podcastnya KPP Pratama Surabaya Genteng. Kita kasih tahu Yang kamu mau tahu. Oke, di episode kali ini kita mau membahas apa nih Kak Hana? Karena sudah mulai mendekati SPT tahunan nih, tahun depan sudah di depan mata, kurang beberapa hari lagi atau hitungan jam mungkin ya. Ya tergantung kawan pajak nontonnya kapan nih. Iya, Kalau misalnya nontonnya 31 Desember, ya berarti hitungan jam sih pasti hitungan memang jam. sih. Iya, karena sudah mendekati SPT tahunan, mungkin kita akan bahas serba-serbi tentang pelaporan SPT tahunan, Kak Bima. Oke, berarti ini kita bahasnya lebih ke apa-apa aja ya yang harus dipersiapkan untuk nantinya lapor SPT tahunan. Betul. Tapi mungkin kita batasi dulu ya. Kalau yang sekarang ini untuk SPT tahunan orang pribadi dulu nih Kak Hana ya. Karena SPT tahunan badan nanti di April ya. Batas waktu Batas waktu pelaporannya ya. April 2000. Secara umum di akhir April 2026. Nah, oke. Gitu. Ini yang agak yang harus disiapkan dulu pasti untuk orang pribadi dulu, Kak Bima. Oke. Karena badan sekalipun pasti harus melaporkan SPT tahunan orang pribadinya juga. Betul. Nah, oke. Nah, kalau misalnya orang pribadi itu mulai lapornya kapan tuh Kak? Berarti Oke. sudah bisa mulai lapor. Sebenarnya sudah bisa mulai lapornya setelah tahun pajaknya berakhir gitu kan. Konsepnya seperti itu. Tahun pajak berakhir berarti kan 31 Desember kan. 1 Januari pas tahun baru nih, setelah kita ngerayain tahun baru itu sebenarnya sudah bisa untuk lapor SPT tahunan. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya pun sekarang nih, ternyata nanti kan kita jelasin ya apa-apa aja yang harus disiapin. Tapi mau lapor sekarang belum bisa ya kayak kalau misalnya belum berakhir ya Betul, pajaknya. karena tahun pajaknya belum berakhir gitu. Oke deh, jadi tenang dulu tuh para pajak, disiapkan dulu data-datanya ya kan. Iya. Nanti kalau misalnya sudah siap, sudah masuk periode pelaporan, monggo bisa langsung lapor aja. Nah, terus batas waktunya deh. Batas waktunya kapan tuh berarti ya? Batas waktunya ini karena Cortex lagi rame-ramenya Kak Bima. Batas waktunya sampai saat ini tidak ada perpanjangan, artinya sampai akhir 31 Maret 2025, 2026, tapi jangan pernah berpikir bahwa wah nanti akan ada perpanjangan nih, Cortex lagi rame gitu ya. Enggak begitu. Tetap peraturannya adalah 31 Maret 2025. Kalaupun nantinya ada informasi tambahan, ada perpanjangan, nah itu sudah di luar aturan yang berlaku saat ini gitu ya. Maksudnya nanti mungkin ada aturan baru yang terbit untuk terkait kondisi tersebut begitu ya. Cuman yang penting sekarang yang kawan pajak perlu perhatikan, batas waktu lapor SPT tahunan PPh orang pribadi itu adalah di 31 Maret 2026 ya untuk yang tahun pajak 2025. Iya, betul. Seperti Jadi itu. jangan berpikir nanti seperti mungkin pengalaman ini Kak Bima, pengalaman di Cortex di 2025. Di awal tahun 2025 Cortex sudah mulai berjalan, yaitu pemberi kerja utamanya yang sudah berkenalan lebih dulu ya dengan Cortex itu melaporkan kewajiban pelaporan SPT masanya sesuai dengan peraturan bahwa ketentuan pelaporan tanggal 20 dan tanggal Ya akhir bulan gitu ya, dan tanggal akhir 20 atau bulan. bulan. Betul. Kemudian setelah berjalan 2 bulan kalau nggak salah Maret itu ada informasi pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa itu diperpanjang sampai dengan Maret waktu itu. Maret atau April ya waktu itu. Jadi pemberitahuan itu akan muncul, bisa jadi muncul, bisa jadi tidak gitu. Oh iya betul. Jadi jangan kemudian wah tahun 2025 awal tahun dia ada perpanjangan kok. Nanti SPT tahunan pasti ada perpanjangan. Nggak bisa begitu. Gitu. Jadi memungkinkan ada perpanjangan tapi itu bukan jaminan. Jadi lebih baik dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku di sebelum 31 Maret 2026. Walaupun ada perpanjangan, ya baguslah, syukurlah gitu ya. Benar. Jadi memang mungkin gitu ya Kak ya. Maksudnya batas waktu itu tetap. Cuman ya tadi mungkin ada aturan baru untuk relaksasi ya, mungkin rasanya relaksasi bahwa mungkin sampai dengan batas waktu tertentu misalnya baru dilaporkan atau mungkin baru bisa dilaporkan sampai dengan tanggal tertentu,
itu ada relaksasi mungkin jadinya nggak ada, sanksi atau segala macam Iya, gitu-gitu ya. betul. Tapi tetap kalau untuk ngomongin soal batas waktu, ya sesuai ketentuan ya, Iya, sesuai sebenarnya ketentuan. akhir bulan ketiga gitu bahasanya, setelah akhir tahun pajak Betul. berakhir. Iya. Nah, biasanya kan akhir tahun pajak kan normalnya Januari Desember ya, Betul. berarti 31 Maret 2026 kalau 2026. untuk yang 2025, gitu Iya. kawan pajak. Oke. Nah, terus siapa nih, Kak, yang wajib lapor untuk Yang SPT tahunan? oke, untuk kewajiban pelaporan SPT tahunan sebenarnya tidak ada perubahan. Mhm. Sesuai dengan aturan yang sebelumnya bahwa kita yang ber-NPWP wajib melaporkan SPT tahunan. Oke. Oke, Dan NPWP apalagi yang aktif ya, Kak, ya? ya, Yang betul. aktif itu wajib Aktif kawan wajib pajak untuk melaporkan. lapor SPT tahunan. Terutama ini mungkin Kak Bima mengingatkan untuk TNI, Polri, dan ASN. Mhm. Nah, itu sangat wajib melaporkan SPT tahunan. Mereka punya kewajiban lapor SPT tahunan untuk menyampaikan, bukan karena SPT tahunan tidak hanya menyampaikan, isinya bukan hanya potongan pajaknya saja berapa, tapi di situ menyebutkan juga penghasilannya berapa. Oke. Kemudian potongan pajaknya berapa. Memang betul sudah dipotong oleh pemberi kerja, udah dipotong oleh bagian keuangan mungkin atau bendahara. Memang begitu. Tetapi di situ juga ada kita menyampaikan harta. Harta, oh iya betul. Ada harta, kemudian tentu saja ada juga hutang. Hutang. Jadi kewajiban pelaporan itu memang untuk ASN, TNI, Polri memang wajib, gitu. Sehingga TNI, Polri, dan ASN itu sebagai contoh mungkin ya, jangan sampai kalah dengan selain TNI, Polri, dan ASN, gitu. Wajib pajak yang lain itu mereka sudah tertib. Jadi seharusnya TNI, Polri, dan ASN harusnya sudah lebih tertib lapor SPT tahunan. Karena udah punya NPWP, kemudian sudah dipotong oleh pemberi kerja, sudah dipotong oleh kantor, sehingga jadi nggak lapor gitu ya. kan udah dipotong. Iya. Betul, sudah dipotong. Karena mengingatkan kembali Kak Bima, kewajiban yang punya NPWP, kewajiban wajib pajak itu bukan hanya menyetorkan pajaknya, tapi juga melaporkan. Oke, betul. Iya kan, karena sekarang sistem yang kan self assessment ya. Betul. Yang self assessment itu ya berarti wajib pajak dalam hal ini diberikan kebebasan juga, maksudnya untuk memperhitungkan, melaporkan dan juga menyetorkan pajaknya seperti itu. Jadi, nah tadi salah satunya adalah lapor ya. Jadi walaupun kawan pajak sudah menyetorkan penghasilannya atau mungkin dalam hal ini dipotong oleh pemberi kerja, entah itu kantornya ataupun ya pemberi kerjanya, pemberi penghasilan seperti itu, ya tetap ada wajib untuk lapor. Karena kan nanti untuk lebih ke cross check ya, apakah benar untuk PPH atau pajak penghasilan yang disetorkan itu sudah sesuai dengan penghasilan yang diterima selama tahun pajak tersebut, gitu. Iya, jadi NPWP mungkin mengingatkan kembali, NPWP itu melekat pada orangnya. Jadi tidak melekat pada pemberi kerjanya, melekat atau jabatannya, tapi melekat pada orangnya. Jadi kemanapun orang itu berpindah, dia akan ikut NPWP-nya. Kalau misalnya dia bekerja pada perusahaan A, kemudian berhenti, dia ikutnya ke si penerima penghasilan, bukan pada perusahaan. Artinya nanti dia pindah ya tetap pakai NPWP yang tadi. Tidak pindah-pindah. Jadi NPWP-nya tetap satu, kemudian melekat pada orangnya. Jadi kewajiban pelaporannya juga melekat pada orangnya. Oh iya. Jadi bukan bendahara atau bagian keuangan yang melaporkan, bukan HRD-nya, bukan. Yang melaporkan adalah yang punya NPWP. Mungkin kalau HRD-nya cuman sampai dengan memotong dan membuat bukti potong ya karena ya. Tapi nanti kalau saya sudah dibuatkan bukti potong ya melekat ke orang pribadinya untuk kewajiban pelaporannya tadi. Betul. Apalagi sekarang bukti potong Kak Bima begitu dibuat oleh pemberi kerja, dia akan langsung masuk ke korteks pegawainya, langsung masuk ke korteks penerima penghasilan. Artinya kalau misalnya kawan pajak sekarang sudah bisa aktivasi korteks, kemudian bisa buka korteksnya, di situ kalau melihat di bagian dokumen itu sudah ada bukti potongnya harusnya. Begitu. Oh langsung ya, jadi nggak harus nerima fisik dari pemberi kerja ya, udah masuk di akun korteksnya pegawai masing-masing atau orang pribadi masing-masing gitu. Betul. Sudah tidak perlu menunggu nantilah Desember baru dapat bukti potong. Sebenarnya per bulan pun sudah ada bukti potong. Oke.
Jadi bisa dilihat tuh, bulan ini saya ada potongan sekian gitu. Nanti betul di SPT tahunan mungkin nanti akan dibuatkan bukti potong yang tahunan A1 atau A2 Kak Bima. Oke. Ya itu ya kawan pajak ya. Jadi mungkin terutama tadi sempat disinggung soal TNI ASN Polri, eh wajib tuh lapor kan. Apalagi dipersiapkan selain bukti potong, daftar harta dan daftar utang. Lalu kewajiban pelaporan itu juga melekat ke orang pribadinya. Jadi bukan ke HRD atau ke bendahara atau semacamnya. Mungkin HRD, bendahara atau bagian keuangan tuh cuma sampai buat bukti potongnya, tapi untuk kewajiban pelaporannya tetap melekat ke orang pribadinya masing-masing gitu ya Kak ya. Tapi ada Kak Bima bagian keuangan tuh yang baik sekali. Dia bantuin bikin laporannya Kak Bima. Wah, Baik, iya, tapi bantu aja ya, sifatnya sifatnya membantu. membantu ya, tapi data-datanya kan semuanya dari orang pribadi yang bersangkutan kan Betul, pastinya. dan bukan menjadi kewajiban mereka untuk membuatkan SPT tahunan. Itu Iya, iya. sifatnya hanya membantu. Tapi biasanya Kak Bima kalau membantu di awal, kemudian ya berikutnya beberapa kali dibantu jadi kewajiban Kak Bima. Iya, 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 iya. Lama-lama gitu ya kayak Lama-lama jadi pas misalnya nggak dibantu, lah kok nggak kan dibantu. kemarin tapi nggak dibantu, tahun-tahun sebelumnya kan dibantu gitu. Pas misalnya mau ngerjain sendiri jadi karena belum terbiasa jadi nggak paham kan ngisinya Iya, gitu. betul. Karena sebelum-sebelumnya udah dikit. Tapi nggak masalah kalau misalnya ini tahun pertama kawan pajak lapor sendiri, nggak usah khawatir, banyak tutorialnya di YouTube ya Betul. untuk di channel resminya Direktorat Jenderal Pajak untuk pelaporan SPT, terutama nanti di SPT tahunan melalui Cortex seperti itu. Jadi jangan khawatir, bisa belajar secara mandiri atau kalau misalnya nanti mau tanya-tanya juga monggo bisa ke KPP ya untuk dipandu seperti itu. Oke, nah kita langsung masuk ke apa yang harus disiapkan nih ya. Misalnya nanti kan mungkin spill tipis-tipis nih, tapi ini langsung kita spesifik ke jenis-jenis orang pribadinya. Kan ada macam-macam ya, misalnya ada yang memang bekerja sebagai pegawai aja atau dalam hal ini sebagai karyawan begitu ya, dari satu pemberi kerja atau beberapa pemberi kerja. Atau bisa juga kawan pajak ada yang pekerjaan bebas seperti notaris, kemudian pengacara dan lain sebagainya. Atau melakukan kegiatan usaha, baik itu usaha yang UMKM ataupun yang non UMKM seperti itu. Nah, mungkin kalau yang detail yang harus dipersiapkan kita bagi 3 tadi ya, pegawai, pekerjaan bebas atau usaha yang non UMKM sama yang usaha UMKM gitu kawan baca. Mungkin yang pertama tadi ya, pegawai sempat disinggung tadi adalah yang pastikan sudah terima bukti potong gitu ya. Bukti potongnya itu diterima dari pemberi kerja. Nah, kalau sekarang di Cortex sepanjang kawan pajak sudah aktivasi akun Cortex, bukti potongnya juga sudah dibuatkan oleh pemberi kerja, maka bukti potongnya akan masuk di dokumennya Cortex begitu ya, sehingga bisa dilihat di situ. Jadi sebenarnya pemberi kerja pun juga tidak harus memberikan fisiknya ya, fisik bukti potongnya, baik itu bukti potong A1, A2 maupun bukti potong tidak final. Seperti itu. Jadi pastikan itu sudah ada, karena kalau misalnya nggak ada, ya itu jadi nggak bisa punya dasar untuk pelaporan SPT-nya ya. Jadi pastikan udah ada bukti potong, baik bukti potong A1 maupun A2 untuk pegawai tetap, atau bukti potong tidak final yang kalau misalnya pegawai tidak tetap gitu ya. Itu bisa juga. Nah, jadi dipastikan sudah terima. Nah, kalau misalnya belum terima gimana? Berarti harus konfirmasi ke pemberi kerjanya. Apakah selama ini sudah dibuatkan bukti potong atau enggak? Karena wajib hukumnya untuk pemberi kerja membuat bukti potong atas pembayaran penghasilan kepada kawan pajak selaku orang pribadi seperti itu. Walaupun misal nih ya Kak, misal penghasilannya memang belum melebihi batas atau belum melebihi PTKP untuk dipotong, tapi pemberi kerja atau pemberi penghasilan dalam hal ini tetap harus membuat bukti potongnya. Jadi kalau misalnya kawan pajak belum menerima bukti potong, maka silakan coba dikonfirmasikan ke pemberi penghasilan atau pemberi kerjanya. Iya. Seperti itu. Jadi bukti potong itu menjadi kewajiban untuk pemberi kerja dan menjadi hak untuk penerima penghasilan, begitu ya Kak? Betul, seperti itu. Sedangkan untuk pelaporan itu menjadi kewajiban penerima penghasilan. Gitu ya. Jadi memang bukti potong ini Kak Bima, mungkin kalau selama ini kan kita selalu nunggu fisiknya dan itu pun setahun sekali Kak Bima. Iya. Untuk pegawai ya, untuk pegawai itu setahun sekali, nanti di bulan Januari biasanya baru diberikan bukti potongnya karena menunggu habis tahun pajaknya. Sekarang itu karena PPh pasal 21 itu harus dibuatkan bukti potong. Sebenarnya kewajiban keharusannya sudah ada sejak tahun 1980
Oke. 1994 sesuai undang-undang eh, ketentuan perpajakan ya. Ketentuan perpajakan, KUP sama PPh Dan juga PPh, gitu ya. iya, harusnya sejak tahun 84 dibuatkan. Cuman karena mungkin sempat ada peraturan itu menyatakan bahwa kalau tidak tidak ada potongan PPh-nya maka tidak perlu dilaporkan SPT-nya, sehingga akhirnya pemberi kerja tidak membuat bukti potong gitu kan. Oke. Tapi kan kemudian ada perubahan peraturan yang menyatakan sepanjang ada penyerahan penghasilan itu harus dibuatkan bukti potong. Jadi sekarang harus dibuatkan bukti potong sekalipun penghasilannya di bawah PTKP seperti yang disampaikan Kak Bima tadi. Nah, jadi ada kewajiban pelaporan juga nanti untuk pemberi kerjanya, sekalipun PPh yang dipotong 0. Oke. Gitu. Jadi tetap wajib dibuatkan ya Tetap wajib potongnya. dibuatkan. Sepanjang ada pembayaran penghasilan tadi ya. Betul. Nah, itulah yang akhirnya sekarang seharusnya kita yang sudah bisa login Kortex itu bisa melihat bukti potongnya per bulan, sebenarnya bisa kelihatan di dokumen kita Kak Bima. Makanya untuk seluruhnya yang punya kewajiban pelaporan tadi itu harus bisa login Kortex dulu Kak Bima. Sebelum sampai ke bukti potong nih, harusnya bisa login Kortex dulu. Oke, iya. Jadi aktifkan dulu Korteknya supaya kita bisa masuk. Tuh, kalau misalnya bukti potong udah dibuat nih, gitu kan, ada di dokumen. Tapi kan masalahnya kita belum login, misalnya udah penerima penghasilan, belum bisa login Kortek, belum bisa aktivasi Kortek, ya kita nggak bisa lihat di dokumen kita, gitu. Jadi harus aktivasi dulu. Kalau misalnya kawan pajak penasaran gimana caranya, ada di episode sebelumnya ya. Ada episode Genfam Podcast yang kayaknya 2 atau 3 episode yang lalu lah. Jadi boleh dicek, atau juga bisa sekali lagi dicek di kanal YouTube resmi Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Gitu. Sekarang sudah banyak sih tutorial itu yang disampaikan baik secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak atau masing-masing KPP. Masing-masing KPP saya rasa sudah ada sih Kak Bima. Di IG-nya mereka punya IG masing-masing lah. Iya. Sekarang. Termasuk kalau pertama Surabaya Genten juga ada ya pastinya ya. Semua sudah ada. Kalau misalnya mungkin bisa dipilih-pilih mana nih yang lebih mudah dipahami gitu ya. Karena biasanya cara menyampaikan seseorang kadang-kadang berbeda-beda. Jadi yang ditangkap juga bisa mungkin ada yang ini lebih cocok dengan yang penjelasan yang A, yang lainnya juga penjelasannya yang B itu lebih cocok gitu. Tergantung. Sekarang udah lebih mudah sih Kak Bima karena semuanya sudah tersedia gitu ya. Beda dengan zaman dulu yang kita harus cari dulu ke KPP dulu. Sekarang semua sudah bisa online. Oke, jadi itu ya. harus kalau misalnya aktivasi akun. Jadi utamanya supaya bisa ngecek nih tadi bukti potong dan juga pelaporan SPT-nya juga. Jadi itu ya kawan pajak, kalau misalnya belum ada bukti potongnya, baik di nanti kalau misalnya sudah aktivasi akun Kortex ya, di dokumen belum ada, atau sebenarnya kan nanti di SPT juga akan langsung muncul datanya ya Kak ya. Tapi kalau misalnya nanti kawan pajak waktu mau lapor SPT belum muncul data bukti potongnya, berarti coba ditanyakan dulu ke pemberi kerjanya. Karena saya dengar kawan pajak kalau misalnya nggak ada bukti potongnya kan itu kan sebenarnya haknya kawan pajak ya, sebagai kredit pajak seperti itu. Nah kalau misalnya nggak ada itu, sedangkan penghasilan kawan pajak sudah melebihi PTKP, maka nanti akan timbul kurang bayar seperti itu ya. Kalau misalnya nggak ada pemotongan PPh yang sudah masuk di pelaporannya seperti itu sebagai kredit pajak. Nah, kalau pegawai ya Bapak. Nah, kalau pegawai ini sebenarnya ada isu lain nih Kak, tentang kalau misalnya sudah menikah suami istri, tapi istri juga kerja di satu pemberi kerja seperti itu ya, tapi punya NPWP sendiri. Nah, isunya adalah kalau misalnya NPWP masing-masing, tapi istri itu bekerja dari satu pemberi kerja aja, itu ada kemungkinan timbul kurang bayar gitu Kak, ketika menggabungkan penghasilan suami dan juga dengan istri di SPT-nya masing-masing gitu ya. Nah itu mungkin gimana tuh Kak? Mungkin kita coba bahas kalau aturan perpajakannya sebenarnya cukup satu NPWP untuk satu keluarga. Kan hanya satu NPWP untuk satu keluarga, artinya penghasilannya nanti ikut di laporan suami. Jadi tidak bisa seharusnya tidak sendiri-sendiri, tapi selama ini kita yang berjalan adalah sendiri-sendiri. Nah, nanti di Kortex kan semua sudah harus jadi satu.
Karena data NIK itu menyambung dengan data KK juga, sehingga di situ akan terbaca bahwa ini satu keluarga yang seharusnya 1 NPWP menjadi 2 NPWP. Nah, penghasilan dari suami istri ini nanti harus digabung kemudian diperhitungkan ulang. Itulah nanti kemudian layer pajak penghasilan itu kan ada yang mungkin kawan pajak bisa membuka kembali Ya, yang terkait tarif layer progresif itu ya, Kak, ya. tarif Misalnya itu batasan yang 5% kan 60 juta misal. betul. Terus habis itu Kemudian sampai sampai berapa ratus juta itu iya 15% gitu-gitu iya ya. betul lah. Layer itu yang mengakibatkan nanti dia jadi kurang bayar karena yang mungkin awalnya misalnya suami hanya sampai di layer yang 5%, suami istri hanya sampai di layer 5%, potongannya 5% masing-masing. Ketika digabungkan dia sudah naik ke layer berikutnya. Oh. Sehingga akan menimbulkan kurang bayar. Oh, kurang bayarnya berarti karena sebelumnya dipotongnya ya tadi ya pakai tarif 5%, tapi seharusnya secara nyata 1 tahun pajaknya itu ketika digabungkan itu sudah sampai ke layer yang 15%, Betul. sehingga pemotongannya lebih kecil daripada yang terutang. Pemotongannya lebih kecil Lebih daripada yang terutang sebenarnya, betul. sehingga ada kurang bayar ya yang Iya. harus disetorkan Dan si kurang bayar. secara proporsional berarti Kak ya. Betul. Antara suami dan juga istri. Nah, itu kalau di aplikasi sebelum Kortek DJ Bank dan dia tidak membaca itu Kak Bima. Oh, oke. Kemudian di Kortek ini itu terbaca. Oke. Sehingga kemungkinan akan kurang bayar itu sangat besar nantinya. Sehingga harusnya kalau memang jadi suami istri dari satu penghasilan dari satu pemberi kerja, kami menyarankan untuk silakan istri dinonefektifkan, yang berjalan adalah Kortek suami. Oh, oke. Tapi seringkali Kak Bima aturan kita seperti itu ya, sudah benar aturannya seperti itu, sudah baik. Kemudian di lapangan kejadiannya nggak begitu Kak Bima. Gimana tuh Kak? Jadi yang bekerja istri, suami tidak bekerja, saya mengurus anak saja di rumah. Ya mengurus anak juga bekerja ya, tapi tidak berpenghasilan. Iya, ini konteksnya untuk pajak penghasilan ya, oke. Yang berpenghasilan adalah istri. Nah, untuk konteks seperti itu, untuk permasalahan seperti itu, apakah kemudian harus NPWP istrinya saja yang aktif? Suaminya tidak, kan nggak begitu. Tetap menggunakan NPWP suami. Jadi tetap istrinya di nonefektifkan atau dihapus, kemudian yang laporan tetap suami, sekalipun yang berpenghasilan adalah istri dalam hal ini. Itu sering terjadi seperti itu Kak Bima di lapangan karena ya mengikuti dinamika ini ya sosial saat ini ya, maksudnya kondisinya memang gimana ya, sosial, ekonomi, politik semuanya lah itu bisa berpengaruh ke pelaporan. Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti nanti yang lapor tetap istri. Cukup suami saja, hanya dilaporkan saja di bagian suami. Tapi NIK di bukti potong tetap NIK istri. Oh iya, jadi tetap bisa ya pemberi kerja itu membuat bukti potong pakai NIK istri ya, walaupun NIK-nya tadi misalnya NPWP-nya dalam hal ini dinonaktifkan atau nonaktifkan sebagai NPWP, terus nanti digabung ke suami ya, data unit keluarga suami itu masih bisa dibuatkan bukti potong, tapi nanti pelaporannya cukup di suami aja, gitu ya Kak ya. Oh, oke. Gitu ya kawan pajak ya, mungkin ini sebenarnya sifatnya menyarankan ya, karena sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalnya istri memilih untuk NPWP-nya sendiri, gitu ya, boleh-boleh aja. Cuman kalau misalnya ini kondisinya adalah istri bekerja sebagai pegawai dari satu pemberi kerja, maka disarankan untuk digabungkan aja dengan suami begitu ya, karena nanti pelaporannya cukup di suami. Bayar bisa muncul kalau misalnya dipisah ya tadi. Dipisah NPWP sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya digabungkan, kenapa tadi kondisinya misalnya digabungkan penghasilannya itu tidak muncul kurang bayar, berbeda dengan ketika NPWP masing-masing? Karena kalau misalnya NPWP-nya gabung kan pajak, dalam hal ini nanti penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu dilaporkan di SPT suami di bagian penghasilan yang bersifat final, sehingga penghasilannya itu nggak digabungkan secara neto ya, secara neto yang tidak dihitung ulang di induk, tidak dihitung ulang di induk begitu, sehingga potensi kurang bayar yang tadi mungkin dijelaskan itu tidak muncul seperti itu. Mungkin menggarisbawahi kalimat dari satu pemberi kerja kan. Dari satu pemberi kerja itu artinya si istri mendapatkan penghasilan hanya dari satu sumber.
bukan berarti satu sumber dengan suami ya, artinya bekerja di satu perusahaan yang sama. Bisa jadi istri itu bekerja di perusahaan yang lain, tapi mendapatkan penghasilan hanya dari perusahaan itu aja. Karena kan dimungkinkan seseorang bekerja, apalagi sekarang Kak Bima, pagi kita ngantor nih, kerja di perusahaan gitu ya, atau ya kerja di perusahaan. Kemudian malam dia ada tambahan nih, gitu. Online misalnya, affiliate. Nah, kemudian atau sorenya buka praktek. Oke, ya. Itu nggak termasuk ya berarti kalau kayak gitu ya? Termasuk. Atau misalnya sebagai pegawai di rumah sakit A, kemudian sorenya juga sebagai pegawai di rumah sakit B. Kalau itu definisi yang lebih dari satu pemberi kerja itu Lebih ya? dari satu pemberi kerja. Jadi artinya satu pemberi kerja itu bukan berarti satu kantor dengan suami. Itu yang perlu digarisbawahi ya kan pajaknya. Jadi karena sering juga saya nggak satu pemberi kerja nih gitu ya. Maksudnya nggak satu kantor sama suaminya. Gitu. Iya. Jadi nggak masalah, maksudnya nggak harus satu kantor dengan suami, tapi beda kantor nggak apa-apa. Tapi yang perlu dibedakan adalah satu pemberi kerja aja. Jadi istri misalnya kerja di PTB aja. Nah itu masuk yang kriteria istri yang bekerja di satu pemberi kerja itu gitu. Jadi walaupun suami tadi kerja di PTA, istri di PTB aja, ya berarti satu pemberi kerja tetepan. Jadi nggak harus satu kantor dengan suami. Gitu. Oke, itu tadi mungkin yang pegawai ya. Tadi dari pegawai, Kak Bima. Nah, yang kedua tadi, kalau untuk pekerjaan bebas atau yang melakukan usaha tapi yang non UMKM. Betul. Nah, kalau yang non UMKM atau pekerjaan bebas, itu kan biasanya pakainya pencatatan ya, atau pakai norma. Betul. Pakai norma. Atau sebenarnya bisa juga pembukuan. Ya. Sebenarnya sih secara umum harusnya pakai pembukuan. Betul. Tapi ada ketentuan yang mengatur bahwa kalau misalnya peredaran usahanya atau peredaran brutonya itu belum lebih 4,8 miliar, itu diperkenankan untuk menggunakan pencatatan aja. Iya. Dan nantinya pakai norma untuk memperhitungkan penghasilan netonya. Dengan syarat harus mengajukan pemberitahuan menggunakan norma atau NPPN seperti itu ya. Nah, jadi kawan pajak kalau misalnya memang tadi ya pekerjaan bebas atau usaha yang non UMKM, kalau misalnya mau pakai pencatatan, pastikan sudah mengajukan pemberitahuan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu atau NPPN seperti itu. Kalau misalnya memenuhi ketentuan tadi ya untuk menggunakan pencatatan. Nah, kalau misalnya belum untuk yang tahun pajak 2025, ini kalau untuk sampai saat ini ya kalau pajak ya, itu masih dibuka. Mungkin sampai video ini diupload nanti ya, itu masih dibuka kalau pajak. Video ini diupload masih dibuka. Jadi silakan kalau misalnya memang belum, itu ajukan saja pemberitahuan NPPN-nya supaya untuk pelaporan SPT tahunannya nanti itu bisa pakai norma. Seperti itu. Karena kalau misalnya nggak pakai pemberitahuan atau tidak menyampaikan pemberitahuan tadi, maka kawan pajak harus melakukan pembukuan. Pembukuan berarti nanti harus ada menyiapkan laporan keuangan, yang minimal adalah laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan seperti itu. Nah, tapi nanti tahun depan waktu 2026 jangan lupa juga untuk menyampaikan lagi untuk pemberitahuan normanya tadi, karena memang itu setiap tahun ya. Karena ya setiap tahun. Yang secara ketentuan seharusnya adalah paling lambat adalah di akhir Maret juga atau 3 bulan pertama ya tahun pajak yang bersangkutan seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk tahun pajak 2025 seharusnya ya akhir Maret 2025 kemarin seperti itu. Tapi memang ini karena memang ada peralihan sistem ya. Jadi untuk saat ini kita masih dibuka aksesnya. Jadi silakan kawan pajak yang belum silakan bisa untuk menyampaikan pemberitahuan. Nah, untuk nanti tahun 2026 yang mungkin dilaporkan di tahun 2027 itu kawan pajak harus menyampaikan pemberitahuan normanya itu paling lambat di akhir Maret 2026. Seperti itu. Jadi jangan lupa ya kawan pajak ya. Jangan nanti kan saya sudah lapor nih, sudah lapor SPT-nya, sudah menyampaikan pemberitahuannya tahun 2025. Tapi tetap harus lapor juga pemberitahuan atau menyampaikan pemberitahuan juga yang untuk 2026-nya seperti itu. Jadi jadi itu ya, pastikan sudah mengajukan NPPN sehingga bisa pakai pencatatan seperti itu. Iya, dan ini Kak Bima, ketika kita
tidak melaporkan penggunaan, tidak menyampaikan penggunaan NPPN atau penggunaan norma tadi, kita tidak disampaikan, maka dia kan seperti yang disampaikan Kak Bima tadi, harus menggunakan pembukuan. Dan ketika sudah menggunakan pembukuan, tidak bisa kembali menggunakan pencatatan. Iya. Nah, hal-hal itu yang perlu diantisipasi oleh kawan pajak. Kalau sebelumnya, di aplikasi sebelumnya tidak menyampaikan NPPN, masih bisa Kak Bima bikin pencatatan. Tapi saat ini setelah menggunakan Cortex, dia akan terkunci. Jadi kalau tidak melaporkan pemberitahuan, tidak menyampaikan pemberitahuan menggunakan norma, dia akan terkunci menggunakan pencatatannya. Jadi mau tidak mau harus menggunakan pembukuan. Jadi sebenarnya kenapa dia juga ada pencatatan, normalnya seharusnya Kak Bima semua menggunakan pembukuan. Cuman kita melihat juga wajib pajak yang penghasilannya memang di bawah ketentuan tadi 4,8, artinya dimudahkan dengan menggunakan pencatatan. Gitu. Jadi wajib pajak lapor itu lebih mudah Kak Bima, tidak perlu repot harus menggunakan pembukuan yang harus ada laba ruginya, itu panjang ceritanya. Bagaimana dengan wajib pajak yang nggak sampai ke sana gitu, penghasilannya ya hanya dari UMKM saja misalnya. Nah itu cukup, atau baru berusaha, misalnya betul dia pekerjaan bebas, misalnya notaris atau dokter ya, gitu ya. seperti itu, tapi dia baru nih bukanya, atau memang dia sudah berjalan tapi masih skala kecil. Nah itu dimudahkan pelaporannya menggunakan pencatatan, tapi penggunaan pencatatan pun harus disampaikan penggunaan norma tadi, menggunakan norma sehingga dia bisa melakukan pencatatan. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih dari ketentuan itu ya mau tidak mau harus menggunakan pembukuan karena dianggap sudah lebih aware lah. Sudah harusnya memang usaha apapun saya rasa harus ada pencatatan atau pembukuannya ya Kak Bima ya. Cuma untuk pelaporan supaya lebih mudah mereka menggunakan pencatatan masih diizinkan. Tapi ya itu tadi syaratnya harus menyampaikan pemberitahuan untuk penggunaan NPPN yang harus disampaikan harusnya di kemarin di bulan Maret. Tapi karena masih diberikan aksesnya, segera saja sampaikan sekarang karena nanti di 1 Januari tentu sudah tidak bisa lagi kan. Dan setelah menggunakan pembukuan tentu tidak bisa kembali ke pencatatan. Ya itu ya kawan pajak yang harus digarisbawahi lagi tuh. Soalnya kalau misalnya sudah telat nih, mestinya nggak bisa ngajukan pemberitahuan pakai norma, berarti kan harus pembukuan. Nah kalau sekalian sudah pembukuan, walaupun misalnya peredaran brutonya belum lebih 4,8, tetap wajib pembukuan juga akhirnya karena nggak bisa kembali ke pencatatan lagi. Gitu. Nah itu hal-hal yang perlu dipersiapkan, apalagi menjelang tahun baru, lupa nanti keburu liburan ya Kak Bima. Iya. Oke. Nah itu. Nah kalau misalnya kawan pajak udah pakai norma nih, udah boleh ya pakai norma ya, berarti dalam tanda kutip sudah mengajukan pemberitahuan, disiapkan juga rekapitulasi peredaran brutonya. Jadi dari Januari sampai Desember bruto yang diterima berapa. Itu kan nanti akan dilaporkan di SPT, jadi disiapkan, baru nanti dari rekap brutonya tadi itu dikalikan dengan persentase normanya. Nah, jadi langkahnya disiapkan rekapitulasinya, dipastikan lagi persentase normanya berapa. Mungkin nanti kalau masih bisa cek-cek ya di lampirannya per 17/2015. Nanti kalau misalnya katakanlah misal normanya 50%. Oh berarti dari bruto selama setahun itu berapa, dikalikan 50%, maka itulah ketemu penghasilan netonya. Penghasilan netonya. Nah, penghasilan Itulah netonya yang dikalikan dengan tarif. Atau mungkin sebelum itu dikurangi dulu ya sama PTKP. Jadi penghasilan neto tadi hasil dari pengalian norma dan bruto, neto dikurangi PTKP dulu, PTKP setahun, baru dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Seperti itu. Barulah ketemu PPh terutangnya. Nanti kan akan diberitahukan di SPT. Nah, kalau itu tadi kalau pencatatan, kalau pembukuan mungkin tadi juga sempat disinggung ya. Berarti kalau pembukuan ya harus dipersiapkan untuk laporan laba rugi, laporan keuangan yang minimal ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca, seperti itu. Iya, gitu. Jadi memang untuk pembukuan tentu lebih detail Kak. Makanya kenapa kemudian diberikan ada
pilihan pencatatan. Betul. Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku, ada Iya, bintangnya loh. ada bintangnya. Nah, Oke. Itu yang kedua tadi ya, Ya. adalah pekerjaan bebas dan usaha yang non UMKM atau yang non PPh final seperti itu. Nah, ini yang ketiga nih, Ya. yang usaha UMKM Betul. yang masih bisa pakai PPh final yang 0,5%. Ya. Karena Oke. nah ini apa aja yang harus dipersiapkan? Ya, perlu rekapitulasi peredaran brutonya juga. Betul. Itu setiap bulannya dari Januari sampai dengan Desember. Ya. Itu juga nanti karena itu yang menentukan apakah sudah melebihi batasan 500 juta atau belum. Ya, batasan 500 juta itu adalah batasan yang dikenakan pajak ya. Jadi kalau yang PPh final UMKM ini kan untuk orang pribadi ya, kalau misalnya belum melebihi 500 juta untuk omset atau peredaran brutonya, itu nggak harus store. Ya. Nggak harus store PPh final 0,5%. Baru nanti kalau sudah melewati 500 juta, itu yang dikenakan PPh final ini gitu. Tidak harus setor tapi tetap harus dicatat. Betul. Jadi makanya itu tadi harus disiapkan rekapitulasi peredaran brutonya dari Januari sampai dengan Desember atau pokoknya 1 tahun pajak gitu ya. Itu disiapkan. Jadi walaupun belum lebih 500 juta, tetap harus dicatat. Iya. Karena nanti akan dilaporkan di SPT juga. Iya, betul. Jadi mungkin harusnya Kak Bima setiap bulan kita membuat pencatatan sendiri. Jadi saat Januari penghasilan saya berapa gitu kan, untuk melihat kemudian nanti batasan 500 jutanya. Karena pembayaran 0,5%-nya itu tetap harus tiap bulan. Oh iya, oke. Ya Iya, kan? betul. Pembayaran tetap harus setiap bulan, tidak boleh dibayar nanti di Desember jadi 1. Oh Kan iya. pembayarannya tetap harus setiap bulan. Setiap bulan ya. Nah, pembayaran setiap bulan itu yang berarti memaksa kita untuk membuat pencatatan dulu. Jadi harus buat pencatatan Januari berapa, Februari. Begitu masuk akhir Februari, kita buatlah penghasilan sebulan Februari berapa. Ya kan? Kemudian kalau memang melewati 500 juta, kita kalikan tarif, kemudian yang 0,5% tadi, kemudian disetorkan. Disetor. Oh iya, memang harusnya setiap bulan ya Kak. Betul. Jadi nanti pada saat SPT tahunan hanya tinggal melaporkan dari hasil pencatatan kita selama ini. Gitu. Iya. Ini bagus nih, maksudnya menekankan kalau misalnya pembayarannya itu adalah setiap masa ya atau setiap bulan ya. Betul. Sepanjang kalau misalnya sudah melewati 500 juta, ya setiap bulan itulah harus bayar 0,5%-nya. Iya. Ini juga yang harus dipastikan kawan pajak, karena nantinya PPh finalnya ini harus sudah disetorkan dulu sebelum lapor. Betul. Karena nanti di Kortex kawan pajak, di Kortex itu akan menarik data pembayaran. Ya. Data pembayaran. Jadi kalau misalnya kawan pajak ini sudah memasukkan data penghasilan brutonya selama setahun ya, peredaran brutonya. Nah misal di pertengahan tahun sudah melebihi 500 juta, maka ada PPh final tuh yang harus disetorkan. Nah kalau misalnya waktu dimasukkan, ternyata dari data pembayaran belum ada setoran PPh final sama sekali, maka SPT-nya nggak bisa dilaporkan kawan pajak. Nanti akan ada notifikasinya. Ya. Jadi pastikan sebelum lapor juga sudah dibayarkan PPh finalnya. Dan sebaiknya atau yang benar adalah ya setiap bulan tadi. Betul. Jadi setiap bulan kalau misalnya memang sudah melebihi 500 juta, per bulan omsetnya berapa, itu dikalikan 0,5% seperti itu. Jadi tidak sampai kelewat tuh, baru mau lapor, pas mau lapor baru setor. Nah itu kurang tepat ya kawan pajak ya. Jadi harusnya setiap bulan. Jadi pastikan rekapitulasi peredaran brutonya dan juga sudah bayar PPh final yang terutangnya. Betul. Seperti itu. Ini khusus untuk yang UMKM ya kan? Yang UMKM betul. Jadi harus kita bayarkan dulu baru dibuat SPT-nya gitu ya. Betul. Karena dia akan menarik pembayaran. Tetap pembayaran. Kalau karyawan dia pasti akan sudah dipotong dulu. Bukti potong sudah terbit, kita bisa buat SPT-nya. Kalau kurang bayar baru kita akan buatkan kode billing ya. Akan create kode billing, kemudian dilakukan penyebayaran, setelah dilakukan pembayaran baru keluar tanda terima. Tanda terima SPT-nya baru bisa terlaporkan begitu ya karena ya. Nah gitu. Nah itu mungkin tadi ya kawan pajak ya, ada yang pegawai yang dipersiapkan, kerjaan bebas yang atau usaha yang non UMKM sama yang usaha UMKM. Nah di luar yang 3 poin-poin di 3 sub tadi yang kita bahas tuh Kak Hana ya, yang penting juga harus dipersiapkan adalah data harta ya, betul. Dan juga mungkin utang juga ya kalau misalnya ada sesuai kondisi akhir tahun pajak. Karena apa?
nanti di SPT selain tadi melaporkan penghasilan, bukti potong, juga akan diminta untuk melaporkan daftar harta dan juga utang gitu kan. Iya, daftar harta dan juga utang. Dan daftar harta ini Kak Bima kalau dulu di SPT tahunan yang sebelumnya itu dia datanya kurang spesifik. Oke. Jadi kalau sekarang di SPT tahunan yang Cortex dia akan pertanyaannya akan lebih detail lagi Kak. Lebih detail ya. Oh iya, Jadi karena memang ini ya, sekarang kalau di SPT tahunan yang di Cortex itu dibedakan juga ya per jenis hartanya gitu. Betul. Misalnya ada yang harta bergerak sendiri, Iya. tidak bergerak sendiri, gitu-gitu ya. Iya, itu sudah dibedakan jadi lebih detail dan mungkin ada kawan pajak yang penghasilannya misalnya nih Kak Bima nih dibelikan orang tua rumah gitu ya dan ditempati. Nah, yang beli si orang tua gitu kan, ditempati Kak Bima. Masih atas nama orang tua nih. Cuman waktu itu sounding aja nih orang tua, saya belikan rumah gitu. Nah, itu masuk bagian dari harta Kak Bima karena Kak Bima yang menguasai. Oh, iya. Jadi mungkin ada pengisian harta yang masih atas nama orang Orang tua, gitu ya. Sepeda motor masih atas nama orang tua. Akhirnya di SPT orang tuanya banyak sekali ya. Kalau orang tuanya lapor, kalau orang tuanya nggak lapor, nggak ada. nggak ada laporan hartanya di situ ya. Betul. Jadi mungkin itu ya yang diperhatikan juga untuk hartanya nggak yang cuman atas namanya sendiri, betul. tapi harta yang dikuasai Iya, oleh orang pribadi yang bersangkutan. betul. Kalau nggak salah tadi itu juga di Cortex itu ada pilihannya kok, Kak, ya. Betul. Ya. Misalnya pilihan atas nama sendiri atau atas nama orang lain. Iya, betul. Gitu. Jadi Itu mungkin yang tidak muncul Kak Bima di aplikasi SPT tahunan sebelumnya. yang lama ya. Iya, Oke. itu mungkin ada sedikit bedanya di situ. Nanti dia akan muncul apakah atas objek harta ini atas nama pribadi atau atas nama orang lain. Karena bisa atas nama istri Kak Bima. Oh iya, bisa juga. Benar. Dulunya istri tidak punya NPWP, NPWP hanya suami, kemudian selama masa pernikahan semua di atas namakan istri, tak masuk nih di SPT tahunan suami itu. Padahal kan itu harusnya menjadi satu bagian gitu dan harus dilaporkan di situ di SPT tahunan. Jadi mungkin juga Kak Bima yang menyebabkan mungkin kawan pajak memahami bahwa pelaporan tidak bisa dilaporkan bagian keuangan tadi Kak Bima. Oh iya betul, karena kan ini ada isian yang sifatnya privat juga ya, Privat, betul. privasi ya. Jadi Iya. masa bagian keuangan kok bisa tahu semua hartanya kan Tahu malah semua hartanya. Jangan-jangan atau malah bagian keuangan lebih tahu jumlah hartanya dibandingkan istrinya. Nah, ini lebih Iya, ini berbahaya banget itu. Bahaya tuh. Jangan ya kamu, no. Oke, nah gitu. Jadi mungkin makanya kewajibannya melekat ke orang pribadi karena memang selain pelaporan penghasilan, oke lah penghasilan sama bukti potong pemberi kerja atau bendahara tadi paham lah ya. Cuman untuk pengisian harta ini, kawan pajak harta dan mungkin utang juga itu kan kawan pajak atau orang pribadi masing-masing ya mengetahui pastinya seperti apa sehingga bisa dilaporkan dengan benar, lengkap dan jelas. Iya, betul. Itu. Apalagi hutang Kak Bima. Aduh, kalau bisa jangan orang lain jangan tahu nih. Iya. Ya. Kalau bisa bagian keuangan jangan tahu nih saya punya hutang kemana aja gitu kan. Kalau punya harta oke lah. Pamer lah ya. Flexing nih. Mungkin itu Kak Bima kalau misalnya kenapa kita juga harus melaporkan sendiri supaya data-data itu tetap ada di kawan pajak sendiri, tidak perlu di-share ke bagian keuangan dan sebagainya. Itu ya kawan pajaknya, daftar harta, daftar utang, itu kalau misalnya ada dipersiapkan. Mungkin yang nantinya akan dilaporkan lebih detail daripada yang pelaporan sebelumnya seperti yang dijelaskan oleh Kak Hana. Tapi juga jangan khawatir, data pelaporan yang tahun-tahun sebelumnya juga akan tetap muncul. Walaupun nanti tetap akan diminta untuk melengkapi lagi ya, karena perbedaan format tadi yang dari SPT yang lama ke SPT yang baru, itu karena ada perbedaan format, datanya tetap akan muncul, tapi nanti silakan kawan pajak lengkapi dengan data yang diminta di Cortex nanti. Oke, jadi artinya data harta di SPT tahunan yang udah kita input nih, misalnya kawan pajak sudah menginput datanya 100 item nih di SPT sebelumnya, nanti dia akan tetap muncul ya Kak Bima ya. Tetap akan hanya muncul. saja karena perbedaan format maka ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Jadi nggak perlu khawatir bahwa udah nulis tahun lalu tinggal tarik datanya sekarang nggak muncul, nginput ulang, nggak begitu ya Kak Bima ya? Makanya iya betul, jadi jangan khawatir, tetap akan muncul kok kawan pajak. Tetap akan muncul. Oke. Kita sih mendoakan ya hartanya banyak terus gitu Iya, amin. Penghasilannya bertambah, hartanya bertambah,
Nah, kalau hutang tetap kalau bisa turun. Kalau nggak turun nggak bisa kosong deh kawan pajak. Cuman ya itulah kita pokoknya jangan sampai daftar hartanya kosong ya karena nggak Iya. bisa juga nggak bisa jaga dilaporkan. Terus nanti Kan? kalau misalnya biasanya daftar harta diisi nih Pak gitu misalnya. Kayak wah harta apa ya Pak? Nggak ada saya adanya cuma keluarga. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau keluarga maksudnya nggak didaftar harta kan pajak. Maksudnya Ada daftar keluarga, data dari daftar keluarga itu ada keluarga. sendiri. Jadi nggak bisa sayangnya keluarga dimasukkan ke daftar harta. Walaupun memang keluarga memang harta yang paling berharga gitu. Iya, betul. Cuman kalau dalam konteks SPT ini kawan pajak nggak bisa ya, belum bisa. Oke, Gitu. jadi mungkin Kak Bima, kita kadang merasa ya, nggak punya harta gitu ya. Karena yang dilihat rumahnya masih atas nama orang tua, Oh, yang tadi kendaraan masih atas nama orang tua gitu ya. Tapi karena sekarang harta itu sudah disebutkan atas nama siapa, dan jangan lupa nanti mungkin kita lupa HP-nya yang mahal Kak Bima, itu bagian dari harta loh. Sekarang dah HP-nya udah tinggi-tinggi nih. Iya. Speknya kan pasti Betul. itu sangat layak kok masuk ke daftar harta kan pajaknya ya. Betul. Dan jadi daftar harta itu semua yang kita miliki sebenarnya. Tidak melulu tanah dan bangunan. Iya, soalnya kan biasanya kan mindsetnya pokoknya yang hartanya besar-besar tuh. Betul. Padahal yang bentuknya kecil nih, biasanya ada yang seharganya lebih dari motor atau seharga motor. Nah itu juga silakan bisa dilaporkan. Ada yang lebih kecil dari HP Kak Apa Bima. itu? Oh emas, oh iya benar. Itu kecil sebenarnya kecil tuh, nggak kelihatan tuh. Harganya Harganya sama dengan motor. Iya. Nah itu ya kawan pajak. Jadi ya siapkan aja pokoknya intinya siapkan semua data hartanya untuk dilaporkan di SPT nanti. Gitu kurang lebih. Karena jadi mungkin itu ya yang perlu dipersiapkan kawan pajak. Cek-cek lagi. Misalnya tadi kawan pajak masuk yang kriteria mana tuh? Pegawai kah? Pekerjaan bebas kah? Atau usaha kah? Kalau misalnya masuk ke salah satunya silakan disiapkan. Atau mungkin dua-duanya bisa jadi kan karyawan iya, usaha iya. Berarti ya harus disiapkan tadi hal-hal yang kami coba sampaikan. Betul. Begitu. Daftar harta jangan lupa, daftar utang jangan lupa gitu ya. Karena biasanya sekarang Kak Bima tidak puas hanya dari satu pemberi kerja loh Kak Bima sekarang. Iya, itu. sekarang mah. Sekarang itu pagi oke lah ngantor biasa. Tapi di rumah ada usaha, ada passive income misalnya. Iya, betul. Kemudian ada kos-kosan atau sewa punya usaha perumahan misalnya. Itu ada penghasilan lain. Ke kantor sih oke gitu ya. Tapi ternyata Side hustle-nya nih banyak nih. kemudian ternyata masih juga affiliate Kak Bima. Karena kayaknya 24 jam kalau cuma buat istirahat istirahat 4 jam 6 jam kayaknya masih terlalu banyak gitu. Terlalu banyak itu nggak bisa. Gitu kalau bisa 24 jam 23 jamnya itu untuk berpenghasilan. Kalau jamnya istirahat. Enggak ya, itu ekstrim ya kawan pajak jangan. Jaga kesehatan juga kawan pajak. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin sudah dipisah SSS dan 1770 ya. Kalau sekarang itu kita bisa memilih lebih dari satu penghasilan. Artinya ya sebagai pegawai atau sebagai karyawan iya, kemudian ada UMKM atau pekerjaan bebas juga iya. Nah, itu bisa ada pilihannya sih Kak. Ada pilihannya. Oke, itu. Jadi semakin deg-degan ya, kayak mana sih bentukannya SPT nanti di 2026. SPT 2025 yang dilaporkan di 2026. Nah, itu kita spill dulu sambil kawan pajak silakan siapkan dulu datanya. Nah, nanti jadi kejutan di 2026. Pesan sponsor lagi nih. Pesan sponsornya adalah ya tadi ya, biar nggak terkejut amat nih, kawan pajak juga bisa cek lagi tutorial pelaporan SPT-nya di kanal YouTube resmi Direktorat Jenderal Pajak. Di situ sudah tersedia untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, karyawan, pekerjaan bebas maupun usaha UMKM seperti itu ya. Jadi biar nggak kaget-kaget banget nih, kawan pajak bisa cek di YouTube resmi Direktorat Jenderal Pajak. Iya, betul. Dan jangan lupa segera aktifkan akun Korteksnya kawan pajak. Dan kalau misalnya sudah aktif nih akun Korteksnya, sekalian ajukan pemberitahuan atau permintaan kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak supaya nanti lapornya juga lebih mudah ya, karena sudah dipersiapkan semuanya. KODJP tadi itu keperluannya adalah untuk tanda tangan atau menandatangani SPT yang akan kawan pajak laporkan. Seperti itu. Ini mungkin yang baru kode otorisasi itu Kak Bima ya. Karena sebelumnya kita nggak perlu tanda tangan elektronik. Oh iya betul. Dulu tuh kita pakai
kode verifikasi ya yang Betul. dikirimkan ke email atau nomor HP atau Iya. berupa SMS gitu. Iya. Nah, sekarang menggantikan yang kode verifikasi tersebut untuk pelaporan SPT-nya pakainya tantangan elektronik yang mana Betul. menggunakan kode otorisasi DCP. Nanti akan masukkan passphrase begitu ya. Iya. Oke, harus semakin ke sini semakin aman, Kak, Aman, gitu ya. betul. Untuk meningkatkan keamanan. Oke. Oke, mungkin di episode kali ini cukup sekian ya kawan pajak ya. Heeh. Atau mungkin Kak Hana ada yang mau ditambahkan di episode ini? Mungkin kita ketemu tahun depan aja. Tahun depan aja ya. Tahun depan kita akan Siapkan bahas topik-topik yang lain. Iya. Yang tentunya akan seru juga. Iya. Jangan bosan-bosan lihat kami nih ya untuk memberikan informasi-informasi seputar perpajakan. Iya, betul. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Iya. Saya Bima. Saya Hana. Pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Terima kasih.